halo Tribuners, selamat siang. Anda kembali menyaksikan program Live Report on the Spot, tentu saja edisi Kamis 6 Januari 2022. Dan siang ini kami akan menyajikan informasi menarik, berita faktual yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter Tribun Timur dari berbagai daerah. Bersama saya Kinan Aulia, inilah Live Report on the Spot selengkapnya. Baik, Tribuners, berita pertama datang dari Kabupaten Luwu, di mana Kabupaten Luwu memiliki sirkuit motocross permanen. Nah, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan punya sirkuit motocross permanen bernama Sirkuit Restorasi Motocross Luwu. Sirkuit ini dibangun di Desa Tiromanda, Kecamatan Bua, diresmikan oleh Bupati Luwu, Basmin Mattayang, bersama Ketua Ikatan Motor Indonesia atau IMI Sulawesi Selatan, Bapak Rusdi Mase, belum lama ini. Sirkuit ini diklaim sebagai sirkuit permanen pertama di Sulawesi Selatan. Untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung bersama dengan reporter Khalid Mawardi. Halo, selamat siang rekan Khalid. Halo Kinan. Ya, bisa Anda jelaskan bagaimana penampakan dari sirkuit tersebut? Jadi pemerintah Kabupaten Luwu baru saja membangun sebuah sirkuit motocross di Desa Tiromanda, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Sirkuit tersebut diklaim sebagai sirkuit permanen motocross pertama yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, di mana sirkuit tersebut dibangun di lahan yang ada di Desa Tiromanda atau di area perbukitan Desa Tiromanda, di mana di sirkuit tersebut selain dapat dijadikan arena balap, juga menyajikan pemandangan yang cukup indah karena berada di area perbukitan dan dapat melihat secara langsung hamparan lautan Teluk Bone dari atas. Hanya saja fasilitas untuk menuju sirkuit masih belum begitu memadai. Jalan yang atau akses untuk menuju ke sana belum begitu memadai. Panjang lintasan sirkuit ini sendiri mencapai 1,3 km dan berada di atas lahan sekitar 6 hektar. Itu Kinan. Ya baik, apa saja fasilitas yang ada di sana, rekan Khalid? Jadi sirkuit ini baru sekitar 2 pekan yang lalu diresmikan oleh Bupati Luwu, Bapak Basmin Mattayang, bersama dengan Ketua IMI Sulsel, Rusdi Mase, di mana sampai saat ini fasilitas di area sirkuit masih cukup minim, bahkan belum ada. Di sana hanya ada sirkuit, namun fasilitas lainnya belum tersedia. Begitupun dengan akses jalan menuju ke sana belum memadai. Itu Kinan. Ya, apa tanggapan pecinta dari motocross itu sendiri, rekan Khalid? Pecinta motocross sendiri khususnya di Kabupaten Luwu, bahkan di Luwu Raya yakni Palopo, Luwu Utara dan Luwu Timur sangat menyambut antusias sirkuit motocross tersebut, sebab dapat menjadi tempat bagi mereka untuk mengembangkan bakat dan menyalurkan hobi motocross mereka. Bahkan sejumlah pecinta motocross yang ada di kabupaten tetangga yakni Kabupaten Luwu Utara berharap agar ada ajang motocross setiap tahun yang digelar di sirkuit tersebut, karena selama ini para pecinta motocross sangat kesulitan mencari sirkuit. Apabila motocross akan dilakukan, biasanya hanya dilakukan di area kebun warga ataupun persawahan, bahkan di area lapangan yang disulap menjadi area motocross. Sehingga dengan adanya sirkuit permanen, mereka berharap banyak ajang-ajang motocross yang berlangsung ke depannya. Demikian Kinan. Ya, baik rekan Khalid Mawardi untuk informasi yang telah Anda sampaikan. Terima kasih untuk laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Baik, terus kita melangkah ke informasi berikutnya seusai jeda berikut.
Oke. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Ya, baik Tribuners, terima kasih Anda masih setia menyaksikan program Live Report on the Spot dan tentu saja kembali lagi bersama saya Kinan Aulia. Informasi berikutnya datang dari Kabupaten Jeneponto, di mana seorang nenek di Jeneponto tinggal sendiri di rumah hampir roboh. Seorang warga di Dusun Palang Buta, Desa Bululoe, Kecamatan Turataya, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, tinggal di rumah yang tidak layak huni. Diketahui pemilik rumah bernama Daeng Soho yang merupakan seorang ibu rumah tangga. Nenek Soho mengaku sudah puluhan tahun tinggal di rumah yang tidak layak huni ini. Daeng Soho tinggal seorang diri di rumahnya dan kadang juga ditemani oleh cucunya. Untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung bersama dengan reporter Rakib. Halo, selamat siang rekan Rakib. Ya, selamat siang Kinang di studio. Ya, boleh Anda jelaskan seperti apa kondisi rumah Nenek Soho yang tidak layak huni ini? Ya, terima kasih. Seperti yang kita ketahui bahwa kondisi rumah Nenek Soho ini sudah hampir roboh dan tidak layak huni. Nah, di mana pada saat saya mendatangi rumah Nenek Soho, kondisi rumahnya sangat parah dan hampir roboh. Untuk kondisi rumah sendiri sudah banyak lantai rumah yang sudah bolong-bolong serta atap rumah yang berterbangan diambil oleh angin kencang. Begitupun dengan dinding-dinding rumah yang sudah berjatuhan terus dengan isi rumah tersebut sudah kosong. Nenek Soho mengaku mengosongkan rumahnya karena takut rumahnya roboh secara tiba-tiba apabila angin kencang datang. Begitupun dengan tiang-tiang rumah sudah banyak yang miring dan apabila hujan turun otomatis air hujan tersebut masuk ke dalam rumah dan
Di situ Nenek Soho mencari tempat perlindungan agar tidak terkena air hujan. Tetapi dengan kondisi rumah yang saat ini dia tinggali, tidak memungkinkan karena hampir seluruh badan rumah kemasukan air apabila hujan turun. Seperti itu, Kinan. Ya, baik rekan Rakib. Selanjutnya, apakah Nenek Soho tersebut tidak pernah mendapat bantuan dari pemerintah setempat? Dan bagaimana untuk kondisinya saat ini? Ya, terima kasih Kinan. Untuk bantuan sendiri, Nenek Soho mengaku tidak pernah menerima bantuan. Bantuan yang dimaksud ini adalah bantuan beda rumah ataupun bantuan rumah. Tetapi dengan bantuan yang lain seperti bantuan sembako BPNT ataupun sembako lainnya itu Nenek Soho mengaku menerima. Dia juga mengaku bahwasanya beberapa hari yang lalu dinas perumahan terkait yang ada di Kabupaten Jeneponto sudah mengunjungi rumahnya dan mensurvei rumahnya. Tetapi sampai saat ini belum ada informasi yang jelas dari dinas terkait. Begitupun Nenek Soho menunggu informasi dari dinas perumahan. Seperti itu, Kinan. Ya, baik rekan Rakib. Selanjutnya untuk kehidupan sehari-harinya, Nenek Soho sendiri bekerja sebagai apa? Ya, untuk menghidupi biaya hidup Nenek Soho dan seorang cucunya, Nenek Soho bekerja sebagai seorang petani. Nenek Soho juga memiliki lahan sedikit yang diperkirakan apabila dia menanam jagung kurang lebih 3 kilo jagung tersebut yang bisa ditanam di lahannya sendiri. Tetapi Nenek Soho juga membuka jasa apabila ada orang yang meminta tolong atau meminta bantuannya untuk dibersihkan kebunnya ataupun dibantu untuk menanam tanaman yang lain, Nenek Soho siap membantu. Nah, pada saat Nenek Soho dipanggil atau membantu warga sekitar untuk menanam, Nenek Soho kadang diupah sekitar 50.000 sampai 70.000 per hari. Nah, itu sampai selesai pekerjaan yang sudah disepakati oleh pemilik lahan. Seperti itu, Kinan. Ya, baik rekan Rakib untuk informasi yang sudah Anda sampaikan. Selanjutnya Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh reporter Tribun Timur bersama dengan Deng Soho selaku warga dusun Palangga Buta. Berikut liputannya. Berapa tahun Miki tinggal di sini dengan kondisi yang seperti ini? Lebih 1 tahun. Sudah lebih 1 tahun, Di. Sama siapa kita tinggal di rumah sini? Cucu tak? Iya. Jadi setiap malam juga kita tidur di sini? Di situ tidur. Oh, mengungsi ke ini rumah keluarga? Iya. Jadi kalau pagi Pagi di sini. kembali lagi ke sini? Iya. Pagi di sini. Malam di situ. Untuk apa yang kita kerja selama ini? Emang tua, gaji. Itu kebun tas sendiri atau kebunnya orang? Kebunku sendiri sedikit. Sedikit deh. Iya. Apa yang kita tanam di situ? Jagung. Jagung. Berapa luasnya itu kebun tak? Sedikit. 3 kilo. 3 kilo. Masih kayak tidak takut Ki dengan kondisi rumah begini. Takut Pak. Tahu kita tinggal. Ya. Kalau malam kole Pak. Jadi kok bagaimana? Inilah dari rumah cucuku. Kalau hujan. Kabarnya juga ini rumah ndak ada alat penerangnya, ndak ada listrik masuk lampu. Karena itu sudah lama. Iya. Ada berapa orang? 3. Dia tinggal di mana sekarang? Di Kalimantan. Dia pergi merantau begitu? Iya, pergi merantau 2. Di 2. Pinagaya 1. Itu sudah semua berkeluarga sekarang? Iya. Itu aja kan? Iya, jangan kelapa-lapa. Oh, enggak, Di. Kita enggak mau tinggal di rumah. Ya, baik Tribuners, itulah tadi hasil wawancara bersama dengan Deng Soho selaku warga dusun Palangga Buta. Dan terima kasih rekan Rakib langsung melaporkan dari Kabupaten Jeneponto untuk informasi Anda dan selamat bertugas kembali.
Baik Tribuners, jangan kemana-mana, seusai jeda berikut kita akan kembali dengan informasi selanjutnya. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Ya, baik Tribuners, terima kasih Anda masih setia menyaksikan program Live Report dan kembali lagi bersama saya Kinan Aulia. Informasi berikutnya datang dari Kabupaten Bulukumba, di mana penampakan puting beliung di Laut Bulukumba. Angin puting beliung terjadi di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Beruntung bencana tersebut tak terjadi di daratan, sehingga kerusakan yang terjadi, di mana peristiwa yang terjadi juga pada Rabu 5 Januari 2022 sore. Terekam kamera ponsel warga, video itu kini telah tersebar di berbagai platform media sosial. Dalam video tersebut terdengar suara seorang ibu yang mengumandangkan takbir dan kalimat tahlil. Kepala BPBD Bulukumba, Andi Akrim Amir, membenarkan adanya peristiwa tersebut. Peristiwa itu, kata Akrim, hanya sekitar 23 meter dari bibir pantai. Lokasinya di Kelurahan Kalumeme, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba. Untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung bersama dengan reporter Firki Arisandi. Halo, selamat siang rekan Firki. Ya, selamat siang Kinan. Baik, bisa Anda jelaskan bagaimana untuk saat ini kondisi cuaca di Kabupaten Bulukumba? Baik, Kinan dan Tribuners, saat ini untuk Kabupaten Bulukumba terpantau cerah dan biasanya pada saat sore hari terjadi hujan, Tribuners dan Kinan. Namun untuk hari ini hingga pukul 14.00 WITA lebih ini kondisi cuaca di Kabupaten Bulukumba terpantau cerah. Baik, bagaimana kondisi pasca munculnya angin puting beliung tersebut? Ya, baik. Jadi angin puting beliung yang terjadi di bibir pantai Kalumeme, Kecamatan Ujung Bulu kemarin itu sempat membuat banyak warga ketakutan, Tribuners dan Kinan.
Itu akibat karena video dari penampakan awan puting beliung tersebut itu berhasil terekam oleh kamera, sehingga terjadi ketakutan oleh warga ada angin puting beliung susulan yang kemudian terjadi di daratan. Namun Kepala BPBD Kabupaten Bulukumba telah mengimbau masyarakat untuk tidak panik akibat dengan adanya puting beliung tersebut. Dan Kinan dapat kami laporkan juga bahwa tidak ada dampak kerusakan yang diakibatkan oleh angin puting beliung tersebut karena terjadi di bibir pantai atau sekitar 23 meter dari bibir pantai Kalumbeme. Ya baik, apa yang dilakukan BPBD di Bulukumba melihat kejadian tersebut? Ya baik, jadi untuk saat ini pihak BPBD juga telah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat tentang dampak bencana akibat perubahan cuaca yang terjadi saat ini. Dan berdasarkan keterangan dari Kepala BPBD Kabupaten Bulukumba, saat ini memang Kabupaten Bulukumba ini telah memasuki musim penghujan, sehingga cuaca ekstrim itu bisa saja terjadi, sehingga ia mengimbau untuk masyarakat agar tetap waspada. Namun dari segi BPBD Kabupaten Bulukumba sendiri, dari segi persiapan, menurut Andi Akrim itu telah dilakukan persiapan secara matang. Dan kami juga telah merangkum wawancara dengan Andi Akrim yang sebelumnya video ini kami ambil sebelum kejadian puting beliung ini, Kinan. Terkait untuk cuaca yang terjadi saat sekarang ini, memang secara umum Provinsi Sulawesi Selatan masih masuk cuaca ekstrim, juga berdampak salah satunya termasuk Bulukumba. Oleh karena itu cuaca yang terjadi saat sekarang ini kadang-kadang hujan, kadang-kadang tidak, dan memang secara umum di Kabupaten Bulukumba memang sudah masuk musim penghujan, khususnya di daerah-daerah kecamatan-kecamatan tertentu. Kemudian yang kedua terkait himbauan kepada nelayan, oleh karena itu terkait himbauan dilakukan oleh Dinas Perikanan kepada masyarakat nelayan dengan data-data disupport data dari BPBD. Tetapi secara umum bahwa apapun itu, melihat kondisi cuaca yang terjadi saat sekarang ini, tentu kita harus senantiasa waspada, minimal mengurangi risiko yang ditimbulkan, khususnya yang 4 potensi bencana: banjir, tanah longsor, angin kencang, dan abrasi. Saya kira itu. Kalau upaya yang dilakukan oleh BPBD sendiri, Pak? Terkait upaya-upaya yang dilakukan tentu adalah mensosialisasikan kepada masyarakat untuk senantiasa waspada terkait potensi-potensi bencana yang bisa terjadi. Kemudian yang kedua, kami sudah mempersiapkan khususnya peralatan, logistik, dan personil, di mana pada saat terjadi memang kedaruratan, maka 3 faktor ini sudah siap untuk Kabupaten Bulukumba yang dikoordinir oleh Badan Penanggulangan Bencana. Ya, itulah tadi hasil wawancara bersama dengan Bapak Andi Akrim Amir selaku Kepala BPBD Bulukumba. Dan terima kasih rekan Firky Arisandi untuk informasi Anda langsung dari Kabupaten Bulukumba, dan selamat bertugas kembali. Baik Tribuners, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program Live Report on the Spot setiap harinya pukul 14.00 hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Dan saya juga mengingatkan kepada seluruh Tribuners untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dan jangan lupa untuk melakukan vaksinasi. Sekian Aulia, mewakili kru yang bekerja pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.